Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pagi. Oke, mantap. Walaupun ini di siang hari, sengaja saya bilangnya semangat pagi ya, supaya walaupun di siang hari ini kita tetap semangatnya seperti semangat di pagi hari ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran aktivitas jasmani di hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk hari ini saya boleh minta tolong sama Tri dipimpin doa, silahkan Tri. Ya Pak. Untuk semuanya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Terima kasih Tri atas pimpinan doanya. Untuk hari ini kita akan belajar terkait dengan materi kebugaran jasmani. Ya, di pertemuan sebelumnya kalian sudah melaksanakan kegiatan persepsi terkait dengan tes diagnostik pemahaman pengetahuan kebugaran jasmani, dan juga kita semua sudah melaksanakan tes kebugaran jasmani. Nah, tapi hasilnya saya masih melihat masih banyak yang di bawah rata-rata ternyata. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Kita akan bahas pada hari ini. Ya. Oke. Nah, ini ada gambar yang kurus banget, sama ada gambar yang berotot. Ini ada tulisan sehat dan bugar. Ya, ada yang tahu nggak di sini perbedaan antara sehat dan bugar itu apa? Ayo coba, silahkan. Saya Pak. Ya silahkan, ayo Dani. Kalau sehat itu, kalau bugar itu lebih sehat Pak. Kalau sehat belum sehat Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain, bagus Dani. Ini Pak, saya sehat Pak. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat Pak. Mantap. Itu semboyan orang-orang Indonesia tuh kayaknya ya. Nah, jadi di sini saya sedikit beri penjelasan. Untuk sehat itu merupakan keadaan sejahtera sempurna dari fisik, mental, dan sosial. Nah, lalu yang dimaksud dengan bugar adalah melakukan aktivitas tanpa merasa lelah. Jadi jika saya ambil kesimpulan dari pernyataan Dani dan juga Yogi tadi, memang betul perbedaan antara sehat dan bugar itu mudah sekali terlihatnya. Orang yang sehat belum tentu memiliki tingkat kebugaran yang baik. Tapi kalau orang yang bugar sudah pasti memiliki jiwa yang sehat. Nah, sekarang saya kasih pilihan ke kalian. Kalian mau jadi orang yang sehat atau mau jadi orang yang bugar nih? Sehat Pak. Bugar Pak. Bugar Pak. Bugar Pak. Jasmani dan rohani Pak. Ya. Tapi hasil tes kalian kemarin terkait dengan tes kebugaran, daya tahannya rata-rata sudah kita cek bareng-bareng ya. Ternyata hasil tes kebugarannya rata-rata masih sangat kurang. Malah yang tingkat kebugarannya baik cuma Ius seorang nih, karena Ius nih atlet sepak bola, sering lari, jadi daya tahannya bagus, ya kan? Nah lanjut, ini ada pengertian kebugaran jasmani. Kemarin sudah pernah saya kirimkan juga PPT-nya, materinya, tentunya pasti sudah kalian baca. Ini saya lanjut aja lagi. Digeser aja, digeser, bisa nggak Pak? Gambarnya digeser Pak. Oh, di sininya belum muncul ya? Ya, belum. Belum Pak, ada Pak. Ya, itu. Ada Pak. Nah, muncul ya? Iya Pak.
Iya, Pak. Oke, kemarin sudah saya jelaskan juga ada 10 komponen kebugaran jasmani, berikut pengertian, jenis latihan, dan juga jenis tesnya. Ya, kalian pasti masih ingat. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan klasifikasi status gizi menurut Badan Kesehatan Dunia. Ya, kemarin kalian semua sudah saya cek tinggi badannya. Berat badannya juga sudah saya cek. Nah, sekarang silahkan kalian hitung berdasarkan rumus indeks massa tubuh. Ini rumusnya berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan. Tinggi badannya satuannya meter. Oke, saya kasih waktu 1 menit. Silakan. Oke, cukup ya. Nah, dari hasil tersebut kalian bisa lihat tabel yang ada di depan sini ya. Berdasarkan hasilnya, jika indeks massa tubuh kalian di bawah 18,5, maka hasilnya kurus. Ya, yang hasilnya 18,5 sampai 24,9 berarti kalian normal kategorinya ya. Yang indeks massa tubuhnya 25 sampai 29,9 itu masuknya kegemukan dan seterusnya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, siapa di sini yang masuk kategorinya kurus? Wahyu, Pak. Ya, Pak. Waduh. Wahyu, ada beberapa kemungkinan nih kalau seandainya anak SMA itu kurus ya. Yang pertama bisa dari keturunan faktornya ya. Yang kedua bisa juga dari aktivitasnya. Ya, yang ketiga bisa jadi dari bahan makanan yang masuk ke dalam tubuh ya. Yang normal siapa yang normal? Iya, Pak. Saya, Pak. Alhamdulillah normal ya. Yang kegemukan sampai obesitas ada? Ada, Pak. Saya Pak. Ya. Andi, Pak, Andi. Iya nih, Pak Yogi. ini Andi nih kelihatan banget nih. Kerjaannya kalau istirahat, ada guru meleng dikit, nyemil roti. Iya, Pak. Ini Gitu, kelasnya Pak. bagus nih, beragam ya. Ada yang kurus, ada yang gemuk sampai ada yang obesitas ya. Jadi hari ini kita akan coba kupas tuntas. Bagaimana cara anak yang kurus bisa menjadi normal? Bagaimana anak yang kegemukan atau obesitas bisa menjadi normal? Ya, kalau waktu SD, SMP kalian mungkin sudah pernah belajar juga terkait dengan kebugaran jasmani. Tapi di SMA saat ini kalian harus paham bagaimana cara konsep, fakta dan mengevaluasi sehingga kalian tidak salah menentukan jenis latihan. Ya. Nah, kemarin saya share terkait dengan beberapa jenis latihan-latihan yang cocok untuk menggemukkan badan, program gemukin badan, program menurunkan berat badan, ya. Nih, yang terakhir ada kaitannya dengan denyut nadi. Ini standar kesehatan tubuh manusia. Ada denyut nadi, ada tekanan darah, kadar oksigen, kadar gula darah, kolesterol, trombosit, asam urat. Nih yang biasa kan dengar nih. Ya mungkin orang tua kalian sering nih ngomongin ini di rumah. Aduh, asam urat kambuh nih. Ya, bisa gerak. Ini yang lagi ngetren juga sekarang kadar oksigen. Karena kita lagi pandemi, kadar oksigen ini akhirnya ketahuan saturasi oksigen itu yang normal segini 95. Kalau di bawah itu berarti kadar oksigen kita kurang. Apa yang kita lakukan? Nah, kalian harus bisa menganalisisnya ya. Ini kita masuk mulai dari awal yang denyut nadi dulu ya. Udah pernah cek denyut nadi sebelumnya? Belum, Pak. Belum. Berapa? Kita coba cek denyut nadi kalian selama 1 menit. Oke, dimulai dari sekarang. Ya, Pak. Oke, cukup. Ya, saya mau tanya ke Wahyu. Wahyu, hasilnya berapa Wahyu denyut nadinya? Sama 1 menit 50, Pak. 50.
50. Waduh. Ada dua kemungkinan nih Wahyu. Kalau seandainya denyut nadi kamu itu rendah ya. Yang darah. bisa jadi kamu sedang sakit. Ya, atau yang kedua, kamu atlet hebat yang punya daya tahan bagus. Karena biasanya orang yang punya daya tahan bagus itu denyut nadinya rendah. Tuh ya. Ada yang denyut nadinya sudah di atas 120? Tidak, Pak. Ada ya. Oke, berarti semuanya yang lainnya normal ya. Nih sedikit penjelasan karena di sini ada yang kurus, ada yang normal, ada juga yang kegemukan. Kemarin saya sudah sedikit menjelaskan orang yang kurus harus lebih banyak latihan apa? Masih ingat nggak? Ayo Dani, kalau yang kurus biar jadi gemuk harus lebih banyak latihan apa? Komponen kebugarannya? Beban, Pak. Latihan beban. Oke, latihan kekuatan ya, betul sekali Dani, bagus ya. Sekarang Yogi, kalau seandainya orang yang gemuk harus lebih banyak latihan apa supaya bisa jadi kurus? Olahraga Pak tentunya. Ya. Olahraga ya, iya ini juga kita habis ini mau olahraga. Ayo ada yang bisa nambahin? Latihan aerobik 1. Jogging. Oke bagus Sandy ya. Jadi kemarin sudah pernah saya jelaskan terakhir setelah kalian tes kebugaran. Kalau yang kurus mau gemukin badan, latihannya latihan kekuatan supaya massa ototnya bertambah. Jangan sampai orang yang kurus latihannya jogging setiap hari, kapan mau gemuknya, ya kan? Iya Pak. Kalau seandainya kalian yang gemukan, latihannya lebih banyak latihan jogging atau latihan daya tahan. Tapi nih kita harus perhatikan di sini nih, di denyut nadi ya. Untuk proses pembakaran lemak, ya sekali lagi nih, untuk proses pembakaran lemak, denyut nadinya harus dijaga antara 60 sampai dengan 70% dari denyut nadi maksimal. Ya, ini kan denyut nadi maksimalnya 220 dikurang usia. Rata-rata usia kalian saat ini 16 sampai 17 tahun. Ada kan yang udah punya KTP nih kelas 10? Ada Pak. Yogi. Yogi. 16, 17, 18. Berarti denyut nadi maksimal kalian 1 menit kurang lebih 202 sampai 204. Kalau 60 sampai 70%-nya berapa Wahyu? Tahu nggak? Enggak, Pak. Enggak, aduh. Coba Tri, 60 sampai 70% dari denyut nadi maksimal kamu berapa? 80, Pak. 80. Kalau 80 itu masuknya masih denyut nadi normal, Tri. Belum olahraga, Ya, Pak. gitu ya, Ya. Nah, 160, Pak. oke, 140, Pak. mantap Cepi. Ya, saya tandain dulu. Ini Cepi harus habis ini ikut Olimpiade Matematika ya. Nanti saya bilangin sama Bu Tuwuh ya. Kayaknya Iya, kamu Pak. cocok nih, ya. Ya, Pak. Jadi kalau kalian yang gemuk-gemuk nih, terutama nih tadi nih si Andi, siapa lagi tadi, Nurdia. Baru Pak. Kalau seandainya kalian mau menurunkan berat badan, latihannya jogging, ya, latihannya skipping yang berbau-bau terkait dengan olahraga aerobik, ya. Tapi dijaga denyut nadinya antara 60 sampai dengan 70%, ya. Kalau di bawah itu kenapa Pak? Apa salah gitu? Enggak juga. Tapi kalau di bawah itu masuknya masih denyut nadi pemanasan. Ya, kalau di atas itu gimana Pak? Saya udah lari lama banget nih Pak, udah 30 menit setiap hari. Tapi kok saya nggak kurus-kurus? Kenapa itu? Setelah dicek, oh ternyata larinya terlalu cepat. Ya, yang turun bukan berat badannya, tapi daya tahannya yang meningkat. Nah seperti itu pemahaman terkait informasi hari ini. Ya, selanjutnya. Saya mau kalian dibagi berdasarkan kelompok kriteria indeks massa tubuh. Yang kurus gabung sama yang kurus, yang normal gabung sama yang normal.
Yang kegemukan sampai obesitas gabung jadi satu. Kayaknya pas banget tadi nih, yang kurus ada 3 orang, yang normal 4 orang, yang kegemukan sampai obesitas juga 3 orang. Ya, sekarang silahkan bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Tugasnya adalah kalian mendiskusikan jenis latihan atau bentuk latihan yang cocok untuk kalian. Ya, PR-nya nih, yang kurus, jenis latihan apa yang bisa membuat tubuh kalian berat badannya bertambah. Yang kegemukan, dicari jenis latihan apa yang cocok untuk kalian sehingga berat badan kalian bisa masuk ke kategori normal. Kalau yang normal, karena adanya di tengah-tengah nih, ya, saya mau kalian beda dengan yang lain. Ya, saya mau kalian cari jenis latihan yang bisa meningkatkan kelincahan. Oke? Nah, sekarang saya kasih waktu kurang lebih 5 menit. Dari sekarang, silahkan diskusi. Oke, cukup. Sudah 5 menit. Ya. Ya, yang kelompok kurus tadi dipimpin oleh Wahyu. Wahyu, coba sekarang presentasikan hasil dari diskusi kamu bersama teman-teman. Ayo, Wahyu. Siapa? Ini penyakannya, Pak. Oke, terima kasih Wahyu, bagus ya. Yang normal, coba Dani silakan presentasikan bersama kelompok kamu. Untuk kelincahan saya Pak dari Jogja Pak, teman-teman. Oke, bagus ya. Yang kegemukan, coba Yogi presentasikan. Ya, ini Pak, kurangnya pergerakan karena badannya agak sedikit berkembang Pak, bukan agak sedikit subur Pak tentunya. Jadi jenis latihannya apa Yogi? Kamu sama teman-teman diskusinya apa tadi? Ya, jadi latihannya harus banyak ke yang ke arah atletik Pak, misalkan tarik tambang gitu kan, lari jarak. Tarik tambang. Lari dari kenyataan aja. Gitu, Pak. Yus bisa. Nah, saya minta Ya, Pak. tanggapan dari kelompok yang lain nih. Ya, yang normal coba disanggah atau ada masukan terkait dengan kelompok yang kegemukan nih, biar teman-temannya bisa cepat kurus juga. Ayo, ada masukan? Yang kegemukan harus banyak bergerak, Pak. Jangan makan terus. Oke, siap Yus. Terima kasih. Ya. Nah, sekarang kalian udah ganti baju, jangan sampai kita cuma di kelas aja hari ini. Ya, cuaca lagi cakep. Ya, Pak. Ya, nggak ada mendung, nggak ada hujan. Hari ini ngejreng panas. Ya, kita main panas. Ya, Ya. Oke, ayo kita keluar sekarang. Ya, Jangan Pak. Oke, ya. Andi, saya minta tolong dibariskan teman-temannya. Siapa? Oke, sekaligus kamu pimpin pemanasan dinamis hari ini ya. Silakan. Teman-teman. Kita pemanasan. Sudah Pak. Oke, Selesai, cukup. Terima Pak. kasih Andi. Ya. Sekarang kita masuk ke praktek hasil analisis dan evaluasi kalian terkait dengan jenis latihan yang akan kalian lakukan. Ya. Jadi yang kelompok kurus silakan berkumpul di sudut sebelah kiri. Yang kelompok normal silakan berkumpul di tengah lapangan. Yang kelompok gemuk silakan berkumpul di sudut sebelah kanan. Ya. Yang normal bukan jadi wasit buat berantem nih ya. Tapi kita akan coba latihan sirkuit training hari ini. Ya. Yang kurus, yang normal, yang gemuk, tadi kalian sudah presentasi hasil atau jenis latihan yang akan kalian lakukan. Sekarang saya minta kalian praktikkan. Ya, saya berikan waktu kurang lebih 3 menit. Jadi kita sambil latihan interval juga 3:1. Ya, 3 menit kalian melakukan aktivitas jasmani. Setelah itu rest 1 menit bergeser. Ya, nanti yang kurus coba latihan yang normal.
Yang normal coba latihan yang gemuk. Yang gemuk coba latihan jenis latihan yang kurus. Nanti supaya semuanya ikut mencoba. Ya, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Pak Yudo, Pak, itu, Pak, sisa yang- waktu 5 menit lagi Pak Yudo. Oke, siap Cepi. Terima kasih waktunya. Habis ini kamu pelajaran bahasa Inggris soalnya ya, gurunya galak tuh. Jadi harus buru-buru Iya. selesai ya. Iya, Oke, Pak. saya langsung dimulai. Capek, Pak. Geser. Ya, sekarang yang kurus coba gerakan yang normal. Yang normal coba jenis latihan yang gemuk. Yang gemuk coba yang kurus. Coba. Ya. Apa? Oke, cukup. Geser lagi. Ini terakhir nih ya. Harus semangat nih. Nggak ada lagi yang malas-malasan. Yang lahir. Apa? Oke, cukup. Ya, sekarang kita buat lingkaran, saling berhadapan dua orang. Kita pendinginan. Pendinginannya kita pakai PNF. Ada yang tahu PNF apa? Pak. Pak. Cooling down, PNF. Ya, proprioceptive neuromuscular facilitation. Itu salah satu jenis latihan untuk kelenturan. Ini masuk juga nih ke materi kebugaran kalian. Tadi udah ada daya tahan, udah ya. Kekuatannya udah, kelincahannya udah. Sekarang kita coba melakukan kelenturan sekaligus pendinginan. Ya, pasangan dua orang, silahkan diikuti apa yang saya lakukan ya. Oke, cukup. Selesai. Pembelajaran kita sudah berakhir sampai di sini. Tapi sebelum kita berlanjut atau kalian ganti baju, saya mau minta salah satu dari kalian memberikan kesimpulan atau manfaat dari materi yang kita pelajari hari ini. Coba siapa yang bisa? Ayo. Pak Wahyu, Wahyu, mana Wahyu? Siapa? Oke, silakan Wahyu. Tadi untuk yang kurus ke arah kekuatan, Pak, atau ini yang normal ke arah apa? Ayo Gi. Siap. Saya Pak, saya. Yogi mungkin mau nambahin. Ya. Silakan. Dani duluan, Pak. Kebiasaan emangnya lempar-lemparan aja nih. Iya, Pak. Ayo Dani, terakhir penutup ya, kesimpulan sebelum kalian ganti baju. Ini latihan kita buat lebih bugar lagi Pak. Biar kita ini bukan sekedar sehari, kita ini bugar untuk belajar sehari-hari Pak. Oke, terima kasih. Jawabannya semuanya memuaskan. Ya, yang jelas saya mau kalian datang hari ini nggak cuma dapat keringat aja nih. Ya, kalau cuma dapat keringat aja mah gampang. Ya, di depan tuh ada tukang parkir. Kamu timpuk aja, ntar juga dikejar-kejar kamu keringetan. Ya, bedanya PJOK gitu. Ya, setiap kalian pulang Kurang, Bapak. ada satu ilmu yang kalian dapat dari sini. Oke? Siap. Nah, untuk minggu depan, ya untuk minggu depan kita materinya pencak silat, ya, mencah-mencah tuh, ya, itu budaya asli Indonesia, ya. Nanti setelah kalian ganti baju, saya akan share video dan bahan ajar yang harus kalian baca. Jadi minggu depan ketika pencak silat kita bisa langsung praktek. Oke, paham ya? Oke, paham ya? Paham, Pak. Ya. Paham. Lalu kalian ganti baju untuk menutup kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa supaya selamat, ya. Saya minta tolong sama Herdi. Oke, Herdi, silahkan ditutup dengan doa. Ya Pak, sebelum kita tutup, mari kita berdoa teman-teman. Berdoa di dalam hati mulai. Sudah, Pak. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di pekan depan. Semoga semuanya tetap sehat. Semangat pagi! Pagi. Pagi.
Oke. Oke, terima kasih. Jadi, Terima kasih Pak Yudo, mantap.